Selamat pagi semua anak-anak kelas 5. Ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran online kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang manusia baru. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar. Beri kami kepintaran, beri kami kemampuan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini siapkan semua buku dan alat tulisnya. Kita akan masuk di bab yang baru, yaitu tentang manusia baru. Apa saja yang baru ketika kita menjadi manusia yang baru? Kalian bisa lihat penjelasannya dalam video hari ini. Anak-anak sekalian, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh hidup dan tubuh manusia itu dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya tidak heran jikalau manusia bisa bersikap sinis terhadap sesamanya. Bahkan manusia juga bisa meluapkan emosi kemarahannya dengan tidak terkendali, seperti pada ekspresi wajah yang ada di layar ini. Bahkan karena dosa, manusia juga bisa bersikap egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan jika kita lihat, karena dosa pula, maka manusia bisa mengumpat, bisa mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi, anak-anak sekalian? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hidup manusia itu sudah dikuasai oleh iblis, oleh roh jahat. Nah, kalau begitu, jikalau hidup manusia sudah dikuasai oleh iblis, sehingga hidup kita selalu suka melakukan perbuatan dosa atau perbuatan jahat, maka hidup kita perlu diperbaharui oleh Tuhan. Nah, seluruh tubuh dan kehidupan manusia itu perlu diubah dan perlu dibaharui. Sebab jika tidak, maka manusia masih akan tetap dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa si jahat, yaitu iblis. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimanakah caranya agar hidup kita manusia ini menjadi baru. Bagaimana, anak sekalian? Tentu saja caranya adalah dengan kita, kalian semua membuka hati kita kepada Tuhan, meminta Tuhan masuk ke dalam hidup kita, meminta Tuhan memimpin hidup kita, dan menyerahkan seluruh totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal ini, maka saya percaya, maka Tuhan akan mengubah dan memperbaharui hidup kita, anak-anak sekalian. Jadi semua bergantung apakah kita mau membuka hati kita, pikiran kita, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka di sana akan terjadi sebuah pertobatan. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan bertobat? Apa arti bertobat? Nah, kalian bisa lihat di layar kalian, bertobat berarti berbalik dari cara hidup yang lama menuju jalan hidup yang baru. Jadi, jikalau hidup kita yang lama tidak baik, hidup kita yang lama seringkali kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, maka ketika kita bertobat, kita berbalik, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan sekarang kita hidup di dalam hidup yang baru, di jalan yang benar. Anak-anak sekalian, ketika kalian sudah mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang dulu penuh dengan dosa, maka hal yang harus kita lakukan adalah
Jangan menoleh ke belakang kembali. Jangan lagi melihat masa lalu hidup kita. Jangan lagi melihat kehidupan kita yang penuh dengan dosa yang sudah kita tinggalkan, yang ada di belakang, anak-anak sekalian. Nah, saat ini kalian sedang melakukan sebuah perjalanan baru yang dimulai dengan apa? Dengan pertobatan. Itu sebabnya teruslah melangkah dan menatap ke depan, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan lagi mengingat lagi dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Rasul Paulus pernah berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Anak-anak sekalian, kita tahu siapa Paulus. Paulus adalah seorang penganiaya orang Kristen sebelum dia bertobat. Pada waktu itu namanya adalah Saulus. Anak-anak sekalian, Saulus begitu membenci orang-orang Kristen. Itulah sebabnya Saulus selalu berusaha mengejar, menangkap, menyiksa dan memenjarakan orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Tetapi suatu kali ketika Saulus dalam perjalanan ke Damsyik dalam rangka untuk menganiaya orang Kristen, di sana ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada suara yang memanggil-manggil Saulus. Suara itu mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Dan Tuhan mengatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Anak-anak sekalian, sejak itulah Saulus kemudian dibuat buta matanya oleh Tuhan. Dan setelah dia mengalami kebutaan, Saulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan setelah Saulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan memulihkan mata Saulus. Ia bisa melihat kembali. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita melihat bahwa Saulus hidupnya diubah oleh Tuhan. Setelah Saulus hidupnya bertobat, ia memiliki sebuah prinsip, melupakan apa yang ada di belakangnya. Ia tidak lagi mengingat-ingat kehidupannya yang penuh dengan dosa, kehidupannya yang penuh dengan kejahatan yang sudah pernah ia lakukan pada masa yang silam. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian sudah mengambil keputusan untuk bertobat, itu berarti sekali lagi kita terus menatap ke depan dan tidak usah menoleh kembali ke belakang. Tetapi jikalau kita menoleh ke belakang, artinya apa, anak? Artinya adalah kita masih terikat dengan hidup kita yang lama, terikat dengan dosa, terikat dengan kebiasaan kita pada masa yang lalu. Kalian masih teringat dengan kisah istri Lot? Di dalam Alkitab dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-19. Suatu kali ketika penduduk Sodom dan Gomora, mereka melakukan kejahatan, melakukan begitu banyak dosa, sehingga kemudian Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan mendatangkan hujan api dan belerang, maka Tuhan meminta kepada Lot bersama dengan keluarganya untuk pergi meninggalkan Sodom dan Gomora. Pergi meninggalkan Sodom dan Gomora dengan tidak melihat atau menoleh kembali ke belakang. Jikalau menoleh ke belakang, maka ada konsekuensi, ada resiko. Tapi apa yang terjadi? Ketika istri Lot berlari meninggalkan kota Sodom dan Gomora, ia menoleh ke belakang. Dan pada saat ia menoleh ke belakang, maka istri Lot saat itu juga ia langsung berubah menjadi
tiang garam. Inilah konsekuensi hukuman yang Tuhan berikan sebagai bentuk ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan jangan lagi melihat ke belakang apa yang sudah engkau tinggalkan, tetapi ia tetap menoleh ke belakang. Ia masih tetap terikat dengan kehidupan duniawi yang ada di belakang. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hukuman kepadanya. Nah, anak-anak sekalian, menjadi manusia baru itu artinya kita sungguh-sungguh bertobat dan tidak lagi melihat kehidupan kita pada masa yang silam. Nah, biarlah pembelajaran hari ini boleh menolong anak-anak sekalian untuk dapat mengerti, memahami tentang hal-hal apa yang perlu diubah, hal-hal apa yang perlu diperbaharui dalam hidup kita. Amin.